Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin belum kita selesaikan. Nah, materi lanjutannya yaitu adalah materi tentang sudut paruh. Nah, dalam materi sudut paruh ini rumusnya itu lumayan banyak. Nah, tapi sebenarnya kalian tidak perlu menghafal semua rumusnya. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya rumus sudut paruh itu dia diturunkan dari rumus sudut rangkap. Jadi, poin utamanya itu adalah gimana caranya kalian memahami penurunan rumus sudut paruh sehingga kita bisa menghindari menghafalkan semua rumus yang ada. Nah, untuk lebih memahaminya, yuk kita mulai penurunan rumusnya. Untuk penurunan yang pertama, di sini kita akan mencari sudut paruh untuk bentuk sinus. Nah, di sini kalian ingat, si sudut paruh itu dominannya kita turunkan dari sudut rangkap untuk kosinus. Nah, kalian ingat ya, dalam kosinus kita punya rumus bahwa kosinus 2A itu sama dengan 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat A. Nah, kita udah dapat rumus ini di pertemuan sebelumnya. Nah, yang diinginkan kan kalau ini namanya sudut rangkap, tapi yang diinginkan adalah sudut paruh atau sudut separuhnya. Berarti inilah yang mau kita cari. Nah, di sini Ibu akan tukar. Jadi sin min 2 sin kuadrat A Ibu pindahin ke kiri dan cos 2A Ibu pindah ke kanan. Nah, sehingga kalau kita tukar maka diperoleh 2 sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi dengan kosinus 2A. Lalu, kedua ruas akan Ibu bagi dengan 2 untuk menghilangkan angka 2 yang ada di sini. Nah, akhirnya kita peroleh sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi dengan cos 2A dibagi dengan 2. Nah, karena yang mau dicari itu adalah nilai sin A-nya, maka kita harus menghilangkan bentuk kuadrat di sini dengan cara kita keluarkan akar. Jadi, di sini berlaku sin A. Nah, karena mau keluar akar dan menghilangkan kuadrat, maka muncul plus minus dari akar 1 dikurangi dengan kosinus 2A dibagi dengan 2. Nah, ini adalah rumus sudut paruh untuk sinus. Nah, di sini yang harus kalian pahami itu adalah maksud dari rumusnya. Lihat nih. Sudut paruh itu kan artinya sudut separuhnya atau setengahnya nih. Kalian bisa lihat yang ditanyakan itu pasti setengahnya dari yang di dalam akar. Atau nih, di rumusnya itu pasti 2 kalinya yang di sini. Jadi kalau kita mau turunin rumus, misalkan Bu, saya pengen rumusnya itu dalam bentuk sin setengah A. Nah, kalau sin setengah A, kalian ingat-ingat, oh berarti yang di dalam akarnya itu pasti 2 kali lipat dari ini. Menjadi 1 dikurangi cos berapa? 2 kali lipatnya dari setengah, yaitu cos A dibagi dengan 2. Ini adalah rumus sudut rangkapnya. Sehingga kalau misalkan, Bu, saya pengen ini sin 10A. Berarti kalau di sini sin 10A, yang di dalam sini adalah kosinus 20A, bukan 5A. Hati-hati ya. Perbedakan antara konsep sudut rangkap dengan sudut paruh. Ini untuk rumus yang pertama. Nah, kalau rumus yang kedua gimana? Nih, untuk rumus yang keduanya, kita akan turunkan tetap dari rumus kosinus 2A, di mana rumusnya adalah 2 kalinya cos kuadrat A dikurangi dengan 1. Nah, jadi, si yang ini, si 2 cos kuadrat A ya, misalkan Ibu mau tuliskannya jadi gini. Berarti kan dia sama aja dengan 2 cos kuadrat A itu sama dengan 1 ditambah kosinus 2A. Si min 1 ini pindah ke kiri. Cuman Ibu ingin penulisannya seperti ini.
Nah, lalu sama halnya dengan yang tadi, kedua ruas ini kita bagi dengan 2, sehingga kita peroleh cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah dengan cos 2A dibagi dengan 2. Nah, akhirnya diperoleh rumus bahwa cos A sama dengan plus minus dari akar 1 ditambah dengan cos 2A kita bagi dengan 2. Nah, ini sama juga ya dengan yang sin, lihat. Ini adalah separuhnya dari yang di dalam. Atau yang di dalam itu adalah 2 kali lipatnya dari pertanyaan. Akhirnya di sini kita dapat rumus bahwa kalau penulisannya yang ditanyakan ingin cos setengah A, maka sama dengan plus minus akar 1 ditambah dengan cos 2 kali lipatnya yang ditanya, berarti cos A dibagi dengan 2. Nah, ini baru rumus untuk kosinus. Nah, gimana kalau rumus untuk tangan? Nah, untuk tangan itu rumusnya ada 3. Dan kalian harus paham 3-tiganya. Karena tidak selalu rumus yang satu itu dirasa lebih gampang. Kadang untuk soal tertentu, rumus 1 mungkin bisa jadi yang paling panjang. Rumus kedua bisa jadi yang paling panjang gitu. Jadi kita harus menguasai 3-tiganya. Kita langsung lanjut ya untuk yang tangan. Nah, kalau kita mau mencari rumus tan dari setengah A, langsung. Tangan itu kan kalian tahu ya, bahwa tangan itu adalah sin dibagi dengan cos. Nah, ini berarti tinggal kita masukin sin yang tadi udah dapet, yaitu plus minus dari akar 1 dikurangi dengan cos A, kita bagi dengan 2. Nah, lalu untuk kosinusnya di sini, kosinusnya itu adalah akar dari 1 ditambah dengan cos A, kita bagi 2. Nah, terus kamu ingat nih, kita ingat sifat dari bentuk akar. Sifatnya apa? Kalau ada bentuk akar A, kita bagi dengan akar B, itu bisa kita nyatakan dengan akar dari A per B. Nah, kita gunakan sifat yang di sini. Ini kan ada akar A per akar B. Jadi penulisannya bisa Ibu tuliskan dengan plus minus dari akar 1 dikurangi dengan cos A per 2. Nah, ingat ini dibagikan. Dibagi itu bisa kita nyatakan jadi perkalian asal dibalik. Jadi Ibu mau langsung balik nih. Dikali dengan 2 dibagi 1 ditambah cos A. Ini bisa kita coret ya. Akhirnya diperolehlah rumus bahwa nilai dari tan setengah A itu plus minus akar 1 dikurangi dengan cos A dibagi 1 ditambah dengan cos A. Nah, biar gampang di sini Ibu tuliskan rumus jadinya, yaitu tan setengah A sama dengan plus minus dari akar 1 dikurangi cos A dibagi 1 ditambah dengan cos A. Nah, nanti 2 rumus yang lainnya Ibu akan jelaskan setelah kalian pahami 3 rumus berikut ini. Nah, gimana? Dari 3 penurunan rumus tadi, kalian ada yang masih bingung atau enggak? Nah, kalau misalkan ternyata kalian sudah bisa pahami dengan baik, kita akan lanjut ke rumus untuk tangan yang kedua. Nah, kita lihat. Tadi, di rumus yang tadi kan kita udah dapet nih. Ibu tulisin dulu ya rumusnya. Yang tadi itu kita dapat bahwa tangan dari setengah A itu sama dengan plus minus dari akar 1 dikurangi dengan kosinus A. Tapi kenapa ada angkanya? Ini kosinus A maksudnya. Lalu dibagi dengan 1 ditambah dengan kosinus A. Nah, rumus yang ini kita akan turunkan dari mana? Dari bentuk ini tentunya. Nih. Dengan cara Ibu akan kalikan
penyebut dan pembilangnya dengan sekawan dari penyebut. Nah, sekawan dari 1 plus cos A itu adalah 1 dikurangi dengan cos A. Kita akan bagi dengan 1 dikurangi cos A. Sehingga kalau kita akan kalikan, nah berarti di sini akar. Nah, kalian lihat, ini ada 1 min cos A dikali 1 min cos A. Artinya sama dengan 1 dikurangi cos A dikuadratkan. Di sini Ibu ingetin rumus dulu ya. Nih, di sini Ibu akan ingatkan. Kita punya rumus kalau ada A min B kuadrat itu menjadi A kuadrat min 2AB ditambah dengan B kuadrat. Sementara kalau ada A tambah B dikali dengan A min B itu menjadi A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Ibu ingetin dulu rumus ini. Nah, tapi agar lebih sederhana, bentuk yang atas ini Ibu tidak akan diuraikan menjadi bentuk ini, karena itu lebih ribet. Jadi, Ibu hanya akan menuliskannya dengan 1 dikurangi cos A dikuadratkan. Nah, untuk bentuk yang bawah itu kan sama aja seolah-olah A tambah B kali A min B. Seperti rumus di sini, kita tinggal kuadratkan. 1 kuadrat 1, lalu dikurangi dengan kosinus kuadrat A. Nah, terus kalian ingat-ingat 1 min cos kuadrat A itu rumus apa? Yaitu rumus identitas trigonometri. Nah, jadi di sini bisa kita ubah kembali menjadi 1 dikurangi dengan cos A kuadrat. Nah, dibagi dengan sin kuadrat A. Kalau misalkan ada yang bingung, di sini Ibu akan jelaskan dari mana berasalnya si sin kuadrat A nih. Ibu akan jelaskan. Kita kan punya rumus bahwa sin kuadrat A tambah dengan cos kuadrat A sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Nah, ini rumusnya. Nah, terus lihat, ini dua-duanya di dalam akar itu ada bentuk kuadrat. Lalu di sini ada plus minus dan pasangannya akar. Artinya, untuk menghilangkan bentuk kuadrat di dalam, itu bisa langsung hilang dengan cara menghilangkan plus minus dan bentuk akar. Nah, akhirnya diperoleh berarti rumusnya nih, bahwa tangan setengah A itu tinggal menjadi 1 min cos A dibagi dengan sinus A. Nah, ini adalah rumus untuk tangan sudut paruh yang kedua. Sama seperti yang tadi, lihat di rumusnya ini selalu menjadi 2 kali lipatnya yang ditanyakan. Artinya kalau pertanyaannya 10A, maka di sini sudutnya harus jadi 20A. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus tangan yang ketiga. Sekarang, setelah tadi kita mendapatkan rumus yang kedua untuk tangan sudut paruh, kita akan turunkan untuk rumus yang ketiga. Nah, sama halnya dengan yang tadi, rumus yang ketiga itu akan kita turunkan dari bentuk yang sama nih, dari bentuk rumus ini. 1 dikurangi dengan cos A dibagi dengan 1 ditambah cos A. Nah, caranya gimana? Kalau tadi kita sudah kalikan dengan sekawan dari penyebut, maka untuk rumus yang ini kita akan kalikan dengan sekawan dari pembilang. Lihat di sini. Pembilangnya itu adalah 1 min cos A. Maka sekawannya adalah 1 ditambah dengan cos A dibagi dengan 1 ditambah cosinus A. Ini kita sederhanakan menjadi plus minus akar. Lihat, ada A min B dikali A plus B. Gunakan rumus yang tadi. Menjadi 1 kuadrat, 1. Lalu dikurangi dengan cos kuadrat A. Dibagi dengan 1 ditambah cosinus A dikuadratkan.
Nah, sama halnya dengan yang tadi, lihat nih, 1 min cos kuadrat A tadi adalah apa? Adalah sin kuadrat A. Jadi kita gantikan dengan plus minus akar dari sin kuadrat A dibagi 1 ditambah dengan cos A dikuadratkan. Nah, lihat, ini bentuknya sudah dalam kuadrat, ini juga ada kuadrat. Nah, kita ingin menghilangkan bentuk kuadrat ini dengan cara menghilangkan plus minus dan bentuk akar di sini. Dan akhirnya diperolehlah rumus yang terakhir bahwa tan setengah A sama dengan sin A dibagi dengan 1 ditambah kosinus A. Nah, ini berarti 5 rumus untuk sudut paruh pada trigonometri itu sudah selesai. Nah, seperti biasa, agar kalian lebih memahami penggunaan rumus-rumus yang tadi, dan sampai sini kita akan bahas contoh soalnya. Nah, untuk memahami rumus-rumus sudut paruh yang tadi, sekarang mari kita berlatih melalui beberapa contoh soal berikut. Nah, kita mulai dari contoh soal yang nomor 1. Nah, di sini ada bentuk penulisan yang berbeda. Yang ditanyakan ingin tangan 22 derajat 30 aksen. Biasanya kalian bingungnya di tulisan 30 aksen. Nah, 30 aksen ini seolah-olah ya bentuknya nanti ada double aksen juga. Jadi seolah-olah perubahan dari detik ke menit ke jam gitu. Jadi si derajat ini kayak seolah-olah jamnya. Nah, berarti kan kalau kita tahu dari menit ke jam itu sebesar 60 1/60, nah berarti yang 30 ini mau ke derajat juga sama. Kita bagi dengan 60. Nah, kalau kita bagi dengan 60, artinya soal ini bertanyanya yaitu tentang berapakah sudut untuk tangan 22, lihat 30/60 berarti setengah atau 22,5 derajat. Nah, 22,5 derajat itu kan sama aja dengan tangan setengahnya dari sudut 45 derajat. Berarti kita butuh sudut paruh untuk bentuk tangan. Tadi apa rumusnya? Nah, sebelum kita tahu rumusnya kan tadi ada plus minus tuh. Kalian bisa lihat di sini. 22,5 derajat ini jelas menyatakan bahwa dia di kuadran 1. Sehingga rumus yang kita akan pakai itu pasti yang positif, yaitu positif dari akar 1 dikurangi dengan kosinus 45 derajat, lalu dibagi dengan 1 ditambah dengan kosinus 45 derajat. Tinggal kita sederhanain. Jadi akar dari 1 kurangi 1 per akar 2 dibagi 1 ditambah 1 per akar 2. Kalau kita sederhanakan, berarti di sini diperoleh ada akar 2 min 1 per akar 2, lalu dibagi dengan 1 plus 1 per akar 2, atau bentuknya ibu ubah menjadi akar 2 plus 1 dibagi dengan akar 2. Ini kan sebenarnya bisa dicoret ya, kalau ini diubah jadi perkalian. Jadi sama aja dengan bentuk akar 2 min 1 dibagi dengan akar 2 tambah 1. Nah, ini bentuknya sangat tidak sederhana. Nah, gimana nih cara ngotak-ngatiknya? Ya udah, kita akan kalikan dengan sekawan penyebut. Nah, sekawan dari bentuk akar 2 plus 1 yaitu akar 2 dikurangi 1 per akar 2 dikurangi 1. Nah, ini kita kalikan sehingga kita akan peroleh bentuknya yaitu akar dari akar 2 min 1 kuadrat ya. Ini akarnya ibu panjangin ya. Nah, dibagi dengan, ini lihat, akar 2 kali akar 2 berarti 2 dikurangi 1 kuadrat berarti 1. Sehingga kita peroleh
akar dari akar 2 min 1 kuadrat atau sama dengan akar 2 min 1. Itu jawaban untuk soal yang nomor 1. Ini gampang kan? Nah, misalkan kalian ada ide, Bu, saya mau coba menggunakan rumus yang kedua dan ketiga. Itu juga diperbolehkan. Nah, untuk soal yang tipe nomor 1, menggunakan rumus kedua dan ketiga itu akan terasa lebih mudah. Tapi nanti ada soal tertentu yang menggunakan rumus kedua dan ketiga, sebaliknya dia akan menjadi lebih susah. Jadi kuasai tiga-tiganya. Nah, baik, sekarang kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini sebenarnya kalian bisa lihat, ini ada 75 derajat, ini ada 75 derajat. Itu sama dengan kalau kita kerjakan, berarti kan kalian akan mencari nih, bahwa sin 75 derajat sama dengan sin setengahnya dari 150 derajat dan seterusnya. Dan kalau kita kerjakan soal ini dengan cara yang seperti ini sama aja melamakan kita mengerjakannya. Jadi soal ini bisa kita kasih trik. Nah, triknya gampang banget. Lihat kalian, bentuk rumusnya ini mirip dengan sebuah rumus yang sudah kita peroleh. Nah, rumusnya ada di rumus cos 2A, tapi kebalik susunannya. Sehingga Ibu akan ubah menjadi negatif dari kosinus kuadrat 75 derajat, lalu dikurangi dengan sin kuadrat 75 derajat. Dan ini adalah rumus sudut rangkap. Berarti sama aja, negatif dari kosinus 2 kalinya dari 75 derajat atau sama dengan negatif dari cos 150 derajat. Nah, berarti sama dengan negatif dari negatif setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah positif setengah akar 3. Itu cara yang lebih mudah untuk mengerjakan tipe soal yang nomor 2. Nah, sekarang lanjut ke soal terakhir. Di soal terakhir di sini diketahui ada tangen alfa, di mana alfanya sudut lancip. Nah, di sini kalian harus tahu bahwa sudut lancip itu di antara 0 sampai 90 derajat, menandakan alfa ini ada di kuadran 1. Sementara untuk si beta ada di antara 180 sampai 270. Artinya dia ada di kuadran ketiga. Nah, lihat, yang ditanyakan ingin tangen setengah alfa ketemu tangen beta. Berarti langkah awalnya di sini kita akan mencari nilai dari tangen setengah alfa. Nah, gimana caranya? Untuk mencari tangen setengah alfa, karena alfanya lancip berarti positif rumus yang kita ambil. Positif dari akar 1 dikurangi dengan kosinus alfa dibagi 1 ditambah dengan kosinus alfa. Cosnya dapat dari mana? Itu bisa kita cari menggunakan segitiga bantu. Di sini Ibu akan buatkan segitiga bantunya. Nah, kita lihat, ini jangan lupa sudutnya ya. Sudutnya namanya alfa, berarti ada 7, 24, kebetulan dia triple Pythagoras, berarti pasti 25. Nah, dari sini kita akan memperoleh yang dibutuhin cuman kosinus nih. Kosinus alfa kuadran 1 dia positif. Positif dari 24/25. Kita tinggal substitusikan menjadi akar dari 1 dikurangi 24/25 dibagi 1 ditambah 24/25. Nah, kita sederhanakan. Lihat ini jadi 25/25 dikurangi 24/25, yaitu 1/25. Lalu yang bawah 25/25 tambah 24/25, berarti menjadi 49/25. Ini bisa kita coret ya. Sehingga di sini kita peroleh menjadi akar dari 1/49, yaitu 1/7. Nah, sekarang
selain itu kita butuh mencari unsur yang mengandung beta di rumus tangen. Berarti kita butuh nyari tangen beta. Nah, tangen beta kita akan peroleh, ini ibu bagi dulu ya. Nah, dari segitiga bantu. Ini ceritanya ada segitiga, sudutnya beta. Nah, lihat, yang diketahui adalah sinus. Sinus itu adalah depan per miring, berarti depan sudut per miring. Nah, ada 12, ada 13. Karena ini merupakan triple Pythagoras, otomatis ini 5. Yang diminta nantinya pasti adalah tangen dari beta. Nah, tangen beta yang diinginkan kuadran 3, berarti dia positif. Positif dari 12 per 5. Nah, kalau semua unsur udah diperoleh, kita bisa langsung mencari nilai dari tangen setengah alfa dikurangi beta. Kita uraikan menjadi tan setengah alfa dikurangi dengan tan beta dibagi dengan 1 ditambah tan setengah alfa dikali dengan tangen beta. Jadi di sini rumus dari pertemuan awal sampai pertemuan terakhir itu saling berkaitan. Jadi tidak boleh ada yang dilupakan. Nih, kita masukin ya. Tan setengah alfa itu adalah 1/7. Dikurangi dengan tan beta adalah 12 per 5. Lalu dia dibagi dengan 1 ditambah 1/7. Lalu dikalikan dengan 12 per 5. Nah, ini karena tidak cukup. Nah, ibu lanjutkan sebelah sini aja ya. Nah, di sini lihat ada 1/7 dikurangi 12 per 5. Kita bisa samakan penyebutnya menjadi 35 ya. Lalu ini 5, ini 84. Itu untuk bagian di sini, pembilang. Nah, katanya dia ingin dibagi penyebutnya yang ini. Ini kan otomatis penyebutnya 35 ya. Ibu akan samakan penyebutnya. Sini jadi 35. Lalu ini juga satunya jadi 35. 1 kali 12 itu jadi 12. Ini bisa kita coret ya. Nah, sehingga di sini kita dapat bahwa nilai tan setengah alfa min beta ini sama dengan 5 dikurangi 84, yaitu minus 79 dibagi dengan 47. Dan ini adalah jawaban soal nomor 3. Nah, sekarang untuk yang sudut paruh berarti materinya cukup sampai sini. Nanti akan kita lanjutkan di materi bab selanjutnya, bukan bab selanjutnya, subtopik selanjutnya mengenai perkalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.